Pernahkah kalian memperhatikan berlian yang tampak berkilauan ketika sinar jatuh pada permukaannya? Fenomena tersebut merupakan salah satu aplikasi dari pemantulan sempurna pada bidang batas antara dua medium. Apakah yang dimaksud dengan pemantulan sempurna? Bagaimanakah pemantulan sempurna dapat terjadi? Bagaimanakah persamaan matematis yang berkaitan dengan pemantulan sempurna? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep pemantulan sempurna pada bidang batas antara dua medium. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pembiasan cahaya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas pembiasan. Pembiasan merupakan salah satu sifat dari gelombang cahaya. Peristiwa pembelokan arah gelombang cahaya, ketika gelombang cahaya mengenai bidang batas antara dua medium, disebut sebagai pembiasan gelombang cahaya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang fenomena pemantulan sempurna pada bidang batas antara dua medium, sebaiknya kita mengingat-ingat materi tentang pembiasan cahaya terlebih dahulu. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Berdasarkan penelitian pembiasan cahaya yang dilakukan oleh seorang matematikawan asal Belanda bernama Willibrord Snellius pada tahun 1580 hingga 1626, hukum pembiasan gelombang cahaya dapat dijabarkan dalam dua poin sebagai berikut. Pertama, hukum satu Snellius. Hukum satu Snellius berbunyi, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kedua, hukum 2 Snellius. Hukum 2 Snellius berbunyi sebagai berikut. Jika sinar datang dari medium yang kurang rapat, merambat ke medium yang lebih rapat, sinar akan dibelokkan mendekati garis normal. Sementara itu, jika sinar datang dari medium yang lebih rapat, merambat ke medium yang kurang rapat, sinar akan dibelokkan menjauhi garis normal. Sinar yang dibelokkan ketika memasuki medium yang berbeda disebut sebagai sinar bias. Garis normal merupakan garis yang jatuh secara tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang batas yang berada di antara dua medium. Selain itu, sinar datang akan membentuk sudut datang terhadap garis normal sebesar theta i dalam satuan derajat. Sedangkan sinar bias akan membentuk sudut bias terhadap garis normal sebesar theta r dalam satuan derajat. Secara matematis, hubungan perbandingan sinus sudut datang dan sinus sudut bias terhadap perbandingan indeks bias kedua medium dapat dinyatakan sebagai berikut. N1 dikali sinus theta I sama dengan N2 dikali sinus theta R. N2 dibagi N1 sama dengan sinus theta I dibagi sinus theta R yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Ilmuwan pertama yang berhasil merumuskan persamaan 1 adalah Snellius, sehingga persamaan 1 dikenal sebagai persamaan Snellius. Pemantulan sempurna pada bidang batas antara dua medium. Pada permasalahan di awal, ketika sinar jatuh pada permukaan berlian, berlian akan tampak berkilauan. Fenomena tersebut merupakan contoh dari pemantulan sempurna pada bidang batas antara dua medium. Apakah yang dimaksud dengan pemantulan sempurna? Bagaimanakah pemantulan sempurna dapat terjadi pada bidang batas antara dua medium? Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Ilustrasi tersebut menunjukkan variasi sudut datang dari sinar yang bergerak dari medium yang lebih rapat atau kaca menuju medium yang kurang rapat atau udara, sehingga sinar biasnya menjauhi garis normal. Misalkan, sudut datang dari sinar sebesar I dan sudut bias dari sinar sebesar R. Indeks bias mutlak dari medium kaca, N1, lebih besar daripada indeks bias mutlak dari medium udara, N2. Mari kita tinjau peristiwa pembiasan pada tiap-tiap variasi sinar dengan berbagai sudut datang tersebut. Pada sinar pertama, ketika sudut datang bernilai 0, sudut biasnya juga bernilai 0. Pada sinar kedua, ketiga, dan keempat, ketika sudut datang diperbesar lebih dari 0, sudut bias juga akan bertambah besar dan makin menjauhi dari garis normal. Pada sinar kelima, dengan sudut datang tertentu, sinar tersebut dibiaskan 90 derajat terhadap garis normal, sehingga sinar biasnya sejajar dengan permukaan bidang batas antara medium udara dan medium kaca. Pada kondisi tersebut, sudut datang dapat disebut sebagai sudut kritis. Sudut kritis dapat didefinisikan sebagai sudut datang sinar dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat yang menghasilkan sudut bias 90 derajat. Pada sinar keenam,
Ketika sudut datang melebihi sudut kritis, sinar tersebut tidak dibiaskan, tetapi dipantulkan secara sempurna. Dengan kata lain, sinar tidak akan keluar dari medium kaca menuju medium udara. Sinar tersebut akan dipantulkan seluruhnya oleh permukaan bidang batas dan kembali ke dalam kaca. Pada kasus ini, bidang batas antara medium udara dan medium kaca berfungsi sebagai pencermin datar sempurna. Peristiwa tersebut dikenal sebagai pemantulan sempurna pada bidang batas antara dua medium. Berdasarkan analisis pada ilustrasi pemantulan sempurna pada bidang batas antara dua medium tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pemantulan sempurna adalah fenomena yang terjadi ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat merambat ke medium yang kurang rapat. Tetapi, sinar datang tersebut dipantulkan seluruhnya dengan bidang batas antar medium yang berfungsi sebagai cermin datar sempurna. Secara umum, terdapat dua syarat terjadinya pemantulan sempurna yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Sinar harus datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Sudut datang harus lebih besar daripada sudut kritis. Penurunan persamaan sudut kritis. Berdasarkan proses terjadinya pemantulan sempurna, dapat ditentukan persamaan sudut kritis dengan menggunakan persamaan Snellius. Sudut kritis dapat disimbolkan dengan I, K. Misalnya, sinar datang dari medium yang lebih rapat dengan indeks bias mutlak N1 memiliki sudut datang θi sebesar IK. Sinar datang tersebut dibiaskan ke medium yang kurang rapat dengan indeks bias mutlak N2 dengan sudut bias θr sebesar 90 derajat. Perlu diketahui bahwa indeks bias mutlak dari medium yang lebih rapat memiliki nilai yang lebih besar daripada indeks bias mutlak dari medium yang kurang rapat. Persamaan sudut kritis dapat diturunkan sebagai berikut. N1 dikali sinus θi sama dengan N2 dikali sinus θr. Substitusikan θi sama dengan IK dan θr sama dengan 90 derajat sehingga diperoleh N1 dikali sinus IK sama dengan N2 dikali sinus 90 derajat. Sinus 90 derajat sama dengan 1. Dengan menyederhanakan persamaan, diperoleh sinus IK sama dengan N2 dibagi N1 yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Pemanfaatan prinsip pemantulan sempurna pada serat optik. Prinsip pemantulan sempurna dapat dimanfaatkan dalam teknologi telekomunikasi, yaitu serat optik. Serat optik merupakan serat halus yang terbuat dari plastik atau kaca dan digunakan untuk menyalurkan cahaya atau gelombang elektromagnetik. Serat optik terdiri atas inti dan lapisan luar sebagai pembungkusnya. Bagian inti dari serat optik terbuat dari kaca yang berkualitas baik dan memiliki indeks bias yang tinggi. Bagian inti dilapisi lapisan pembungkus yang terbuat dari kaca dengan indeks bias yang rendah. Berkas cahaya dari luar yang masuk ke salah satu ujung serat optik akan menyinggung bidang batas antara medium inti dan medium lapisan pembungkus dengan sudut datang yang lebih besar daripada sudut kritis. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pemantulan sempurna. Oleh karena itu, berkas cahaya menempuh jalur sepanjang serat optik dan keluar di ujung lain tanpa kehilangan intensitasnya. Artinya, berkas cahaya tidak banyak kehilangan energi. Penggunaan serat optik dalam bidang telekomunikasi memanfaatkan gelombang cahaya sebagai pembawa sinyal-sinyal komunikasi. Pada saat gelombang cahaya sampai di tempat tujuan penerima sinyal, gelombang cahaya akan sampai secara utuh tanpa banyak kehilangan energi, sehingga kualitas sinyal yang diterima lebih baik. Selain itu, gelombang cahaya memiliki frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan pembawa sinyal komunikasi lain, seperti arus listrik dan gelombang radio. Dengan demikian, jumlah informasi per detik yang disalurkan melalui serat optik menjadi lebih maksimal daripada kabel biasa atau gelombang radio. Poin-poin pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, peristiwa pembelokan arah gelombang cahaya ketika gelombang cahaya mengenai bidang batas antara dua medium disebut sebagai pembiasan gelombang cahaya. Kedua, hukum pembiasan gelombang cahaya dapat dinyatakan dalam dua poin sebagai berikut. Hukum 1 Snellius berbunyi, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Hukum 2 Snellius. Hukum 2 Snellius berbunyi sebagai berikut. Jika sinar datang dari medium yang kurang rapat merambat ke medium yang lebih rapat, sinar akan dibelokkan mendekati garis normal. Sementara itu, jika sinar datang dari medium yang lebih rapat merambat ke medium yang kurang rapat, sinar akan dibelokkan menjauhi garis normal.
Sinar yang dibelokkan ketika memasuki medium yang berbeda disebut sebagai sinar bias. Ketiga, secara matematis, persamaan Snellius dapat dinyatakan sebagai berikut. Keempat, pemantulan sempurna adalah fenomena yang terjadi ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat merambat ke medium yang kurang rapat, tetapi sinar datang tersebut dipantulkan seluruhnya dengan bidang batas antar medium yang berfungsi sebagai cermin datar sempurna. Secara umum, terdapat dua syarat terjadinya pemantulan sempurna yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Sinar harus datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Sudut datang harus lebih besar daripada sudut kritis. Kelima, persamaan sudut kritis dapat dinyatakan sebagai berikut. Keenam, prinsip pemantulan sempurna dimanfaatkan dalam bidang telekomunikasi pada pembuatan kabel serat optik.